Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang di acara podcast kita kali ini yaitu podcast Kepokasi, Kepoin Anak Komunikasi. Nah, di acara kita kali ini bakalan seru-seru banget guys, karena kita bakal ngomongin learning lessons from zero to fluent. Kira-kira gimana sih perjalanan yang benar-benar from zero sampai fluent gitu? Oke, biar gak lama-lama, saya di sini sudah bersama narasumber yang mana nanti kita akan bongkar pengalaman-pengalaman dan trik apa saja yang sudah beliau hadapi. Oke, langsung saja saya sapa ya narasumber kita pada siang kali ini. Halo, selamat siang Kak Deva. Selamat siang Kak Atu, selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya Kak Deva hari ini? Alhamdulillah saya baik, bagaimana dengan kakak sendiri? Alhamdulillah saya baik juga. Langsung saja ya Kak, biar menghemat waktu gitu ya. Pada pertanyaan pertama yaitu, apa sih yang bikin Kak Deva tertarik buat belajar bahasa Inggris? Nah, sebenarnya bicara tentang ketertarikan itu pastinya karena tuntutan sekolah Kak. Iya. Nah, semua orang pasti ketemu sama bahasa Inggris di setiap pelajaran wajibnya, iya nggak sih? Iya, benar. Nah, tapi lama-kelamaan saya itu sadar bahwa bahasa Inggris itu bukan sekedar nilai di rapot Kak, tapi juga keterampilan yang bisa ngebuka banyak peluang untuk kita. Nah, jadi waktu itu saya tuh mikir nih, kayaknya keren nih kalau misalnya saya bisa bahasa Inggris, saya pintar bahasa Inggris. Soalnya nanti saya bisa dengar lagu bahasa Inggris dengan mengetahui maknanya. Lalu kita juga bisa menonton film bahasa Inggris tanpa menggunakan subtitle atau bahkan sampai bisa baca artikel-artikel bahasa Inggris yang menceritakan atau menjelaskan hal-hal yang menarik. Nah, terus waktu itu juga saya pernah bermimpi untuk berkuliah di luar negeri dan mempunyai pekerjaan di lingkungan internasional, Kak. Semoga tercapai ya Kak. Ya, semoga one day mimpi saya tercapai ya. Ya, amin. Nah, dari mimpi saya tersebut, saya punya ketertarikan nih Kak untuk bergabung dengan English Club di pondok saya. Nah, di mana di situ saya bisa mempelajari lebih dalam tentang kebahasa Inggrisan. Dimulai dari menghafal banyak vocabularies, lalu belajar tentang listening, writing, grammar, ataupun speaking gitu. Nah, di sana saya juga termotivasi kalau ternyata belajar bahasa Inggris ini bukan cuma tentang menghafal gerumus grammar guys, tapi juga dimulai dari bagaimana kita berani buat ngomong dan kecakapan kita dalam menanggapi percakapan-percakapan atau konteks yang ada gitu loh Kak. Oke. Biasanya awal momen belajar tuh kan kadang lucu, kadang juga ingin menyerah, kadang juga gak kuat gitu karena kita gak percaya diri. Terus bisa nggak Kak Deva ceritain sedikit momen Kak Deva benar-benar mulai belajar bahasa Inggris? Oke, bicara tentang momen lucu sih, ini sebenarnya momen lucu dan terharu ya Kak. Yeah. Dulu itu waktu saya masih kelas 3 MTS, kayaknya akhir semester deh Kak, dimana saya benar-benar baru masuk ke English Club gitu. Nah, jadi waktu di kelas malam waktu itu, saya tuh kebagian untuk presentasi. Nah, di sana ya, saya tuh benar-benar ngerasa shock banget. Yang tentunya kayak deg-degannya itu luar biasa loh, Kak. Soalnya itu pertama kali banget buat saya untuk ngomong bahasa Inggris di depan umum tanpa menggunakan teks sedikit pun, gitu loh Kakak. Hebat berarti Kak Deva ya. Nah, terima kasih Kak Aduf. Nah, di sana saya itu mendapatkan banyak kesalahan Kak, dimulai dari pengucapan atau yang disebut pronunciation, atau bahkan kalimat-kalimat saya itu masih terdengar amburadul gitu loh Kak. Jadi spontan teman-teman sekitar itu langsung ketawa gitu loh. Kalau bicara tentang pernah down enggaknya, ya jelas ya, pas itu sangat down banget. Tapi saya saya tahu, saya berpikir kalau semua orang itu pasti pernah salah. Jadi saya memotivasi diri saya sendiri untuk tetap konsisten dalam belajar. Karena kalau kita konsisten dalam belajar itu pasti nanti hasilnya memuaskan Kak. Yang penting percaya diri dan tetap rajin belajar. Gitu aja sih Kak. Oh, oke. Nah, terus kira-kira
berapa lama sudah Kak Deva belajar bahasa Inggris? Kalau bicara tentang yang pure belajar bahasa Inggris ya, fokus di ke bahasa Inggrisan itu sekitar 5 tahun lebih, Kak. Wah, Dari lama saya banget itu, Kak kelas Deva. 1 MA. Iya. Ya. Terus itu masuk bahasa Inggris itu terinspirasi dari siapa? Atau dari diri sendiri, atau diajak teman, atau karena kakak-kakak seniornya? Bicara tentang terinspirasi sih, sebenarnya itu terinspirasi dari ingin mewujudkan cita-cita diri sendiri, Kak. Sebenarnya saya itu dari kecil emang sudah suka sih bahasa Inggris, tapi yang paling saya inginkan itu saya pengen pergi ke luar negeri untuk jalan-jalan gitulah. Nah, jadi kan nggak lucu ya, Kak, kalau misalnya one day mimpi kita ini memang terwujud ya, Amin. untuk bisa pergi ke luar negeri, tapi kita nggak bisa bahasa Inggris. Nanti celengak-celenguk gitu ya, Pak? Iya, jadi kan agak gimana gitu ya, Kak. Jadi harus banget nih pintar bahasa Inggris gitu. Terus apa sih kebiasaan Kak Deva, kebiasaan kecil Kak Deva yang makin jago ngomong bahasa Inggris di depan umum gitu? Oke, kalau saya sendiri ya, saya pribadi itu dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten. Nah, jadi misalnya saya itu biasa ngomong bahasa Inggris sendiri. Jadi memang ya, ini kedengarannya aneh banget, tapi percaya deh, ini adalah salah satu cara efektif for increasing our speaking. Jadi ini memang benar-benar cara yang efektif untuk meningkatkan speakingnya kita gitu loh. Misalnya saya tuh sering menceritakan tentang keseharian saya atau bahkan pura-pura sedang diwawancarai menggunakan bahasa Inggris di depan kaca. Nah, dan setiap hari itu bisa 3 menit, 5 menit atau bahkan sampai 7 menit gitu loh, Kak. Karena ingat ya, kunci lancar bahasa Inggris itu tidak hanya tahu tentang grammar, tapi berani ngomong, berani bicara, ya kayak gitu. Jadi saya itu membiasakan diri saya sendiri untuk tetap bicara bahasa Inggris setiap hari, walaupun hanya sedikit demi sedikit. Gitu Ya, loh, karena Kak. pasti akan membuahkan hasil gitu ya, Kak. Iya dong. Kalau apa-apa yang dilakukan dengan konsisten itu, insya Allah pasti membuahkan hasil kok, Kak. Oke. Lalu sampai detik ini dari tadi pengalaman Kakak itu apa sih kelebihan dan kekurangan Kak Deva saat ini? Kalau misalnya bicara tentang kekurangan dan kelebihan ya, Kak, saya tuh masih agak kurang mendalami tentang writing skill. Nah, kalau dari segi talent, kalau misalnya speech, presenting news, all speech presentation, insya Allah saya sudah bisa. Yang kurang itu hanya di storytelling. Kenapa ya? Kalau storytelling itu kayak ekspresi saya itu kurang aja gitu loh, Kak. Emang dari dulu saya belajar tentang talent ini, yang sulit itu tentang storytelling aja, gitu sih. Terus pernah nggak Kakak ketemu sama orang luar negeri atau native speaker atau orang-orang asing, turis gitu ya, Kak, ngomong sama mereka? Terus gimana sih perasaan Kakak bisa ngomong langsung sama kayak gitu? Oke, kalau bicara tentang ngomong sama foreigner ya, saya pernah punya satu pengalaman. Waktu itu saya dan keluarga saya itu sedang jalan-jalan di Kota Malang, Kak. Dan kebetulan kami itu mampir di salah satu zoo di Jatim Park 2. Nah, saat saya jalan-jalan itu unintentionally ya, saya itu ketemu sama anak kecil cewek yang sekitarnya kayaknya umurnya 6-7 tahun gitu. Iya. Kayaknya boleh sih, dalam otak tuh kayak, oh ini boleh nih, it's a big meskipun chance for kecil me gitu ya. Kayak ini emang big chance for me for increasing my speaking with a foreigner. Jadi kayak ini kesempatan besar banget loh buat coba speak up saya dengan benar-benar yang orang foreigner gitu, orang asing asli. Nah, tapi pas dilihat-lihat lagi ya, Kak, kok mamanya kayak orang Indonesia gitu. Iya. Tapi ternyata bener, yang bule itu malah ayahnya. Jadi saya tuh minta izin dong sama mamanya buat ngobrol ringan dengan si adik itu. Nah, dan ternyata mereka itu malah welcome banget gitu, interesting banget buat ngebiarin anaknya mereka itu cerita-cerita dengan saya. Nah, di situ saya pertama kali banget, first time emang buat ngomong langsung dengan foreigner. Saya bisa nanya namanya dia, terus umurnya dia, tinggal di mana. Ternyata mereka itu dari Australia, yang mana mereka itu ke sana karena emang kemauan anaknya sendiri pengen lihat zoo di sekitar Indonesia gitu. Dan mereka itu memilih di Kota Malang gitu loh, Kak.
dari cerita Kak Deva itu saya pas pengen juga gitu belajar bahasa Inggris gitu. Iya kakak. Nah, terus Kak Deva kan sudah dari tadi pengalamannya banyak. Terus apa sih target Kak Deva belajar bahasa Inggris untuk kedepannya gitu? Target belajar bahasa Inggris untuk Iya. kedepannya. Benar banget sih kak, belajar bahasa Inggris itu adalah suatu proses yang tidak akan pernah ada ujungnya. Ya di samping saya yang sampai sekarang tetap ingin apa ya meningkatkan speaking saya, bagaimana saya lebih lancar daripada yang saat ini untuk ngomong bahasa Inggris. Saya juga sedang mendalami tentang writing skills. Wah, hebat Ya, banget gitu. karena saya itu kak pengen banget loh nulis kayak artikel-artikel, esai ataupun cerpen, opini dan yang lain-lain menggunakan bahasa Inggris tanpa banyak mikir, gitu loh kak. Benar banget. Terus Ya. selama dari dulu ya, dari kelas 10 MA gitu sampai sekarang, pernah nggak dulu kakak ketemu sama orang yang meremehkan bahkan merendahkan kakak ketika belajar bahasa Inggris? Tentu saja, pasti banyak ya, entah itu dari keluarga, orang sekitar, atau bahkan teman terdekat. Nah, waktu itu boleh ya cerita sedikit Iya, pengalaman saya. cerita. Nah, misal waktu itu saya pernah waktu pertama kali bergabung di English Club, salah satu teman saya itu pernah bilang, kayaknya kamu gak cocok deh di English Club, turun aja gak sih gitu. Soalnya kayaknya kamu gak bakal mampu gitu belajar tentang kebahasa Inggrisan di sini. Kayaknya ini bahasa Inggris bukan faknya kamu gitu loh. Sebenarnya pas dengar itu aku ngerasa down kasih kak, tapi apa ya, saya tuh memotivasi diri saya sendiri. Saya menjadikan judge-nya mereka sebagai simbol kebangkitan dari saya. Bagaimana saya ini harus ngebuktiin loh sama mereka kalau saya itu bisa. Nah, jujur saja waktu itu pas pertama kali gabung di English Club ya, nilai saya itu paling rendah dari yang lain. Jujur saja kalau sudah masuk di lingkungan English Club itu pasti yang ada di lingkup itu emang sudah orang-orang yang pintar bahasa Inggris. Dan pas di tes itu nilai saya itu menjadi nilai paling akhir. Nah, sebenarnya sempat down banget, tapi apa ya, saya percaya kalau saya konsisten dalam belajar, saya juga pasti bisa sama kayak mereka ataupun lebih dari mereka. And I can prove it now. Jadi saya bisa buktiin itu sekarang. Apa ya? Dengan belajar konsisten itu saya bisa mendapatkan apa juara 1 di speech, Wah, speech hebat banget, presentation. Kak. Lalu intinya waktu itu saya mengikuti 9 lomba dan saya mendapatkan juara 1 semua gitu loh kak. 9 lomba kecuali storytelling. Oh, tapi meskipun nggak dapat storytelling kan sudah dapat banyak lomba ya kak. Iya. Terus ini untuk yang terakhir sebelum terakhir apa sih motivasi Kak Deva buat mereka yang sedang belajar bahasa Inggris? Tolong berikan apa ya satu kata dua patah kata gitu kak buat mereka yang sedang berjuang gitu. Biar termotivasi dari cerita Kak Deva saat ini. Oke, pesan dari saya ya cuma satu, semangat belajar dan nikmatin prosesnya, gitu aja kak. Karena apa ya? Kalau misalnya sekarang kan kita sering banyak mikir gini, nanti aja deh, baru lanjut kalau udah jago, baru lanjut belajar gitu. Nah, sebenarnya kita itu gak akan pernah jago kalau kita gak berani mulai, kayak gitu kak. Jadi orang yang sudah pinter bahasa Inggris sekarang, orang yang sudah lancar ngomongnya itu, dulu mereka juga pernah gugup, pernah salah, ataupun juga pernah diketawain sama teman-teman sekitar, Iya. gitu loh kak. Tapi kalau boleh diibaratkan ya, belajar bahasa Inggris itu adalah seperti orang belajar naik sepeda kakak. Iya. Iya, misalnya gini ya, kalau orang belajar naik sepeda itu gak bakal bisa kalau gak jatuh dulu. Jadi pasti jatuh dulu, tapi begitu bisa mereka Jadi akan bakal merasa candu. bebas. Bakal Iya. candu gitu ya kak. Iya kayak gitu kakak. Oke, terima kasih Kak Deva buat pengalaman-pengalaman dan motivasinya hari ini. Baik, dari obrolan kita hari ini kita belajar bahwa perjalanan menguasai bahasa Inggris bukan hanya soal kemampuan, tapi soal keberanian untuk memulai, konsistensi untuk bertahan, dan ketulusan untuk terus belajar.
Karena setiap orang punya kisah awal yang berbeda, bahkan ada yang lucu, ada juga yang sedih. Tapi semua perjuangan itu membuktikan satu hal, yaitu proses tidak akan mengkhianati hasil. Baik, untuk sahabat Kepokasi, kalau ada perjalanan seru atau apalah tentang bahasa Inggris, bisa ditulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa di like and share. I'm Ifa Latif and see you next time.